Boleh dijelaskan Pak Menteri kegiatan Pak Menteri di Washington DC hari ini tadi pagi bertemu investor seperti apa Pak hasilnya? Oh, tadi pagi kita ketemu 18 investor besar, di antaranya yang besar adalah Goldman Sachs sama Fidelity, di samping yang lain juga besar-besar. Mereka sebetulnya pengen menanyakan, ingin tahu komitmen kita terhadap pertumbuhan, terhadap anggaran seperti apa, dan masuk akal nggak. Jadi kita udah jelaskan ke mereka dengan detail dan komprehensif apa yang kita lakukan, apa dampaknya ke anggaran, apa dampaknya ke pertumbuhan ekonomi. Jadi mereka suka sekali dengan penjelasan kita bahwa kita akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat tanpa mengorbankan kehati-hatian kebijakan fiskal. Itu yang mereka pegang. Sampai ada banyak pertanyaan yang lain yang mengenai fundamental ekonomi dan fundamental kebijakan kita. Sepertinya selama ini mereka masih agak bingung dengan kebijakan kita. Utamanya mereka bingung kenapa kita bisa tumbuh lebih cepat tapi anggarannya tetap terkendali. Kita jelaskan dengan gamblang pada pertemuan tadi pagi. Mereka tertarik di investasi di bidang apa Pak? Lebih spesifik ada nggak Pak kira-kira? Tadi sih campur, ada yang sebagian fixed income, tapi sebenarnya sebagian juga dari equity. Jadi harusnya ini kan financial sector ya, bukan FDI. Jadi harusnya sih nggak lama lagi akan masuk ke Indonesia dan akan mendorong pasar modal Indonesia ke level yang lebih tinggi lagi. Oke, terkait dengan pertemuan Bu Kristalina dari IMF seperti apa Pak tadi? Oh, tadi Bu Kristalina menjelaskan bahwa ketidakpastian global masih akan tetap tinggi dalam beberapa waktu ke depan karena perang juga tidak jelas hasilnya akan seperti apa. Jadi kita akan menghadapi ketidakpastian. Yang jelas saya tanya ke dia apakah ada kebijakan khusus dari IMF untuk membantu mengurangi ketidakpastian. Dia bilang IMF tidak punya otoritas untuk melakukan hal itu, tapi mereka menyediakan dana bantuan untuk negara-negara yang membutuhkan. Tentu saja Indonesia tidak membutuhkan karena anggaran kita cukup baik dan kita masih punya bantalan yang cukup besar, yaitu 420 triliun yang saya bilang sebelumnya. Melihat penjelasan dari Pak Purbaya, seperti apa Pak respon Bu Kristalina terkait kita bisa bertahan di tengah krisis di bawah pemerintahan Pak Prabowo Subianto Pak? Ya, mereka agak bingung sebetulnya tadinya kenapa kita bisa bertahan di tengah keadaan global yang seperti ini. Tapi saya jelaskan bahwa memang kita sudah merubah kebijakan sejak akhir tahun lalu dan dampaknya sudah jelas. Jadi ekonomi kita sedang mengalami percepatan ketika ada tambahan shock dari ketidakpastian global dari harga minyak yang tinggi, sehingga kita bisa menyerap shock yang terjadi. Dan dia kelihatannya senang dengan keadaan seperti itu, tapi mereka tidak akan melakukan kebijakan khusus untuk membantu negara-negara lain, tapi yang jelas mereka akan memberitahukan ke seluruh dunia negara-negara mana saja yang performanya bagus. Terkait pertemuan dengan World Bank dan barusan dengan S&P agensi Pak, seperti apa penilaian mereka terhadap strategi fiskal ekonomi kita di bawah pemerintah Presiden Prabowo Subianto Pak? World Bank dan rating agency amat puas dengan penjelasan kita tentang strategi kita. Jadi keraguan tentang apakah kita bisa menjalankan kebijakan yang fiskal yang baik dan menciptakan pertumbuhan yang baik pada saat yang bersamaan sepertinya sudah hilang. World Bank bahkan menggali lebih dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara kita dengan World Bank. Cukup Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.